Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibu-ibu, suara saya kedengaran atau tidak? Bapak-bapak, kedengaran ya? Ini sudah volumenya tak tinggikan, soalnya biar gak kalah sama dengan yang di luar. Tapi tolong dimaklumi yang di luar, biarkan. Sing penting seneng-senengnya di majelis, tidak seneng-seneng di tempat lain. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan istiqomah, okay? Semuanya hadir majelis, amin ya rabbal alamin. Dan memang kita semuanya ini butuh ilmu. Berkali-kali saya sampaikan tentang keutamaan ilmu. Kemarin sudah saya sampaikan juga tentang pentingnya ilmu. Kenapa? Karena kalau misalkan ada orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang melanjutkan kajian yang sebelumnya tentang keutamaan ahli fikih daripada ahli ibadah. Ada sebuah syair dalam kitab Ta'limul Muta'allim, فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. Satu ahli fikih yang warok ini maksudnya adalah dia itu menjauhkan dari larangan Allah, menjalankan segala perintahnya. Ada satu ahli fikih yang warok yang seperti ini lebih berat atas setan daripada 1000 ahli ibadah, yang mana ahli ibadah itu nggak ngerti tentang masalah ilmu fikih. Satu ahli fikih ternyata lebih berat daripada orang ahli ibadah yang nggak punya ilmu. Makanya percuma kalau misalkan kita ini rajin ibadah, cuma ikut-ikutan, sholat ngikut, wudhu ngikut, acara ini ngikut. Minimal harus ada ilmunya. Oh, ternyata ini yang harus dilakukan kalau ada acara ini. Oh, ternyata ini yang harus dilakukan ketika saya melakukan ibadah ini. Harus tahu. Kenapa? Kalau tidak tahu apa-apa, cuma bermodalkan ahli ibadah, maka itu gampang bagi setan untuk digoda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya pernah diceritakan, ada orang yang sedang ibadah, khusyuk sholatnya. Yang satunya ada orang sedang tidur di sampingnya orang sholat itu. Ada seorang waliullah yang memang diizinkan oleh Allah melihat. Ternyata ada setan yang mau masuk ke dalam, agak takut. Mau masuk gak jadi. Mau masuk gak jadi. Ditanya oleh waliullah ini, hei setan, kenapa kamu kok gak mau masuk? Apakah kamu takut sama orang yang sedang sholat itu? Tidak, saya gak takut sama orang yang sholat. Sholatnya gak ada benernya sama sekali, katanya setan. Lah, kenapa kamu kok gak masuk? Saya takut kepada orang yang lagi tidur itu. Ternyata apa? Orang yang lagi tidur itu ahli fikih. Saya khawatir kalau masuk ke dalam masjid ini, orang yang ahli fikih yang sedang tidur kebangun, terus membenarkan orang yang sedang sholat yang banyak salahnya. Lebih baik saya di luar, sehingga tetap salah dan tidak diterima oleh Allah. Sampai segitunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya harus kita
ilmu nih. Hujan ya ngaji, capek ya ngaji, apalagi cuma seminggu sekali. Makanya saya tadi sempat WA, siapkan jas hujan, siapkan payung, ayo tetap ngaji, kompakan ngaji. Kalau seandainya hujan-hujanan bareng, ayo ustadznya hujan-hujanan juga. Kalau jamaahnya hujan, ustadznya ikut hujan. Setuju? Walah omongan tok, nanti prakteknya ustadznya pancet ngiyup ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah manusia yang paling baik. Semakin dia itu bermanfaat, maka tingkatan kebaikannya lebih besar lagi. Dan kemanfaatan manusia bagi orang lain itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama, kemanfaatan duniawi. Yang kedua, kemanfaatan ukhrawi. Dan dari dua kemanfaatan ini, yang paling tinggi derajatnya adalah kemanfaatan ukhrawi. Kalau kita bisa bermanfaat kepada orang lain dalam hal yang mendekatkan kita, menyelamatkan kita di akhirat, itu yang paling bagus. Bisa mengingatkan orang lain untuk sholat, bisa ngajak orang lain untuk ngaji dan lain sebagainya, itu yang afdol. Makanya kalau misalkan hari Selasa pagi, biasanya saya nulis monggo update status bareng. Saya cek itu biasanya, oh ini update status, update status. Yang nggak update status, saya tahu. Oh ini nggak update status, tahu. Rijal ini nggak update status, tahu saya. Fikri ini nggak update status, tahu saya. Ngecek ya, oh ini update status. Kenapa? Itu salah satu memberikan manfaat ukhrawi kepada orang lain. Kenapa? Nabi pernah mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain ikut kebaikan itu, kita akan dapat pahala sama dengan orang lain itu. Kita ngajak, ayo hadir majelis, update status. Orang lihat, wih hadir, kita dapat pahalanya orang yang hadir karena sebab apa? Lihat status kita. Faham? Pahala yang mudah diraih hanya cuma nge-share dan update status. Gampang, cuma update status kuota. Gampang update status, ada orang lihat di mana? Masjid Al-Mansur, hadir, dapat pahala. Makanya gunakan media sosial itu untuk kebaikan. Ustadz, HP itu kan keluaran dari orang-orang sana Ustadz. Ya gak apa-apa kalau kita buat untuk menyerang mereka, bagus malah. Senjata makan tuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Memang dua kemanfaatan ini sebenarnya penting semuanya. Tentunya yang paling penting adalah kemanfaatan ukhrawi. Yang duniawi ini hanyalah sebagai cermin bagi kehidupan kita. Tapi kalau bisa ya dua-duanya. Di dunia kita bermanfaat, di akhirat juga manfaat. Dan yang perlu kita ketahui, hidup di dunia ini singkat sementara. Makanya harus kita siapkan bekal. Jangan sampai ketika kita sudah mati nyesel nanti. Banyak orang yang sudah mati minta kepada Allah, ya Rabb, kalau seandainya saya dikasih kesempatan satu hari untuk hidup lagi, saya akan sedekah, saya akan sujud kepadamu. Nyesel semuanya. Makanya mumpung kita diberikan kesehatan, cari yang banyak bekal-bekal selama kita ada di dunia. Makanya dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, man dakhalal qabrah, siapa orang yang masuk ke kubur bila zadin, tanpa ada bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinah, ibaratnya orang mengarungi samudra tanpa bahtera. Gimana kalau orang mengarungi samudra tanpa bahtera? Banyak nanti apa? Kemungkinan besar tidak selamatnya atau tenggelamnya lebih besar. Jadi hidup ini sementara, manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan. Namanya mati gak melihat usia. Orang tua ya mati, yang muda juga mati. Makanya ada lagu, orang kaya
Disuarai. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat jelata, semua. Pak Herman ngocok Eman, nek enggak ono Pak Herman ya. Bagus itu lagunya. Nasihat kepada kita bahwa hidup kita itu sementara, mati itu enggak melihat usia. Ya, kalau mau mendengarkan lagu-lagu ya yang kayak gitu, yang isinya nasihat, jangan lagu-lagu baper aja. Lagu apa itu ya? Aku tak punya, apa lagu apa itu? Ada yang tahu lagunya? Aku tak punya pulsa, aku tak punya kuota, yang ku punya hanyalah wifi-nya tetangga, numpang di sana. Ocok lagu kayak gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan seorang ahli fikih, kalau ada orang alim, ahli fikih yang mau mengamalkan ilmunya, maka hidupnya akan sangat bermanfaat sekali bagi orang lain. Makanya kalau kita punya ilmu, jangan diem saja, ajak, ayo ngaji bareng. Kalau ada orang yang mengatakan, walah sok alim, sok pintar, biarkan saja. Ya, gak usah terpengaruh ketika kita dipuji, gak usah besar kepala. Ketika kita dicaci maki, gak usah minder. Kita tetap lurus, niatnya lurus. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Setiap manusia itu belum tentu ngerti hukumnya ini apa, hukumnya itu apa, cara sholat yang benar apa, cara wudhu yang benar apa, belum tentu ngerti. Makanya kalau kita punya ilmu, ayo diajari teman-teman kita itu supaya sama-sama mengerti. Dan hal ini yang sangat memberatkan pada musuh sejati manusia, yang memberatkan setan untuk menggoda ya orang yang kayak gini. Nah, kalau ada orang dia amalnya bagus, ibadahnya bagus, faham tentang ilmu, nah yang model kayak gini yang setan itu merasa berat untuk melawannya. Daripada cuma bermodal seneng, semangat, istiqomah ibadah tapi nggak punya ilmu sama sekali. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ngaji bareng, amin ya rabbal alamin. Wes, rame soalnya. Nek saya lanjutkan Pak Herman, saya teriak-teriak ya, supaya, karena kalau misalkan kalau pernah jadi guru itu ngerti, kalau ngomongnya sudah modelnya kayak gini, nggak bisa menguasai ruangan, nggak bisa dilanjutkan. Ya, kalau soundnya bisa menguasai ruangan, menang dari yang luar, pasti akan dilanjutkan. Ya, daripada hilang kemana-mana, ya lebih baik dicukupkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kedengeran suara saya? Oke, yang penting tetap ada ilmu yang masuk, meskipun sedikit. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Silakan. Ibu atau bapak, monggo kalau ada pertanyaan. Pertanyaan bebas. Silakan. Ada? Ada pertanyaan? Oke, ada yang bertanya Pak Herman via WA. Oh, via WA. Kok via WA? Oke, ada yang bertanya via WA. Bu Uswatun, ada, hadir, mana orangnya? Hadir? Oh, ada. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum sholat memejamkan mata?
Pernah sholat memejamkan mata? Allahu Akbar. Apakah boleh kita sholat memejamkan mata? Hukum asalnya, kalau kita sholat memejamkan mata adalah makruh. Kenapa kok makruh? Karena yang paling afdol atau sunnahnya ketika kita sholat adalah melihat ke tempat sujud. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang mengganggu kehusukan kita ketika kita membuka mata. Kita sholat kok di depan kita, pas di depan kita ada orang pakai baju ada tulisannya raimu kayak bedes misalkan. Emosi akhirnya, maka boleh hilang kemakruhannya seperti itu. Makanya ibu-ibu atau bapak-bapak ketika sholat usahakan jangan sampai melakukan hal yang mengganggu kehusukan pribadi atau kehusukan orang lain. Bapak-bapak jangan pakai yang ada tulisannya, yang polos. Ibu-ibu ya yang polos kalau bisa. Sampai mereknya ono di sini ya, mereknya apa? Silver Queen. Ya, cocok ya. Kalau bisa sing polos sehingga apa? Tidak mengganggu kehusukan orang lain. Kehusukan diri tidak terganggu, kehusukan orang lain juga tidak terganggu. Misalkan lagi ada orang bapak-bapak kepalanya itu ukurannya 3, ternyata pakai kopiah ukuran 10, akhirnya masuk ke dalam kayak helm, akhirnya kan gak husuk. Orang ini. Atau pakai kopiah yang panjang, ada kan di YouTube, panjang sampai nyantol ke pantate wong. Loh, itu menghilangkan kehusukan. Atau sholat Idul Fitri di lapangan misalkan, di lapangan bawa koran, kalau bisa korannya itu jangan cuma koran tapi alasi dengan sejadah. Khawatir apa? Di koran ada berita-berita yang membuat kita nggak khusuk. Ternyata satu wanita diperkosa 5 orang laki-laki, akhirnya nggak jadi sholat, baca. Oke? Jadi hukum asalnya makruh, tapi kalau misalkan ada sesuatu di depan kita yang mengganggu, maka diperbolehkan untuk menutup mata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Silakan Mas Jaka. Itu ke depan situ Mas Jaka. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Ustaz, apa ciri-ciri orang yang sholat tapi sifatnya riya ditunjukkan ke orang? Terima kasih. Gimana ulangi? Apa ciri-ciri orang yang sholat tapi sifatnya riya? Riya. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri orang yang sholatnya riya? Riya itu artinya apa? Pengen dipuji oleh orang lain, tidak ikhlas. Apa ciri-ciri orang riya itu? Ingat rumusnya, okay? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang harus digarisbawahi dulu rumus. Kepada orang lain kita harus husnudzon. Kepada diri sendiri suudzon. Yang ada sekarang ini kebalik. Kepada orang lain suudzon, kepada diri sendiri husnudzon. Contoh misalkan, saya misalkan ada contoh seperti ini. Ada orang infak, hamba Allah 1 juta. Satunya Freddy 1 juta. Saya tanya, yang ikhlas hamba Allah apa Freddy? Halo, jawab yang keras. Hamba Allah 1 juta, gak ditulis namanya. Freddy ditulis namanya 1 juta, sama-sama 1 juta. Yang ikhlas yang mana? Hamba Allah? Belum tentu. Yang tahu ikhlas atau tidaknya amalan itu hanya Allah. Manusia tidak boleh. Bahkan malaikat gak ada yang tahu tentang seorang itu beramal ikhlas atau tidak. Malaikat itu gak tahu. Lah kita kok sok tahu. Bisa jadi yang Pak Freddy 1 juta diumumkan memang, tapi yang tidak diumumkan di belakang, yang dimasukkan langsung ke kotak infak 5 juta. Itu caranya. Supaya apa? Menghilangkan riya. Yang hamba Allah ternyata ketika diumumkan
hamba Allah 1 juta. Tahu nggak hamba Allah? Hamba Allah. Ikhlas apa enggak kayak gitu? Gak ikhlas jadinya. Begitu juga kalau kita lihat orang sholat. Kalau kita ngelihat orang sholat, husnudzon. Jangan sampai riya iki sholatnya, jangan. Tapi kalau ke diri sendiri boleh suudzon. Apa tandanya kalau dia itu riya atau tidak? Bisa dilihat kalau orang ikhlas itu di depan orang banyak ataupun dalam keadaan sendirian tetap sama kondisinya. Saat sholat sendiri tetap tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat sendiri, alhamdulillahi rabbil alamin. Sholat sendiri, yang dibaca tetap yang panjang-panjang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sholat sendiri tartil, bacaannya panjang-panjang. Ketika sholat di depan orang banyak sama tetap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara saat sholat sendiri dengan sholat bersama orang banyak sama, tidak ada perubahan. Berbeda dengan orang riya. Orang riya ketika di depan orang banyak biasanya Bismillah apa? Beda dengan ketika dia sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Ikhlas yang dibaca, An-Nas yang dibaca, Inna a'tainakal kautsar. Tapi ketika sudah ngimami, sufufakum gitu, Allahu Akbar, sampai kayak gitu. Sudah ada beda antara ketika dia sholat berjamaah dengan sholat sendiri, tanda-tanda riya. Tapi ketika kita melihat yang seperti itu, jangan sampai suudzon, paham? Tapi kalau itu terjadi kepada kita sendiri, jangan-jangan kita riya. Ketika sholat sendiri yang dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi ketika bersama jamaah langsung yang dibaca panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salah satu tanda orang riya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, anak-anak, adik-adik, mas-mas, siap?